Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani sama Pak Dewan. Bukan Dewan. Bukan apa? Mantan Dewan. Mantan Dewan, Pak Iwok. Muhammad Dartiwa alias Iwok. Si ganteng kalem sealam dunia. Dunia akhirat. Ini buat teman-teman yang suaranya berisik, mohon maklum ini di pinggir jalan ya. Iwok Cafe guys. Oh ini Iwok Cafe ya. Udah berapa lama ini? Adalah 3 tahun. 3 tahun. Sama ini gymnya sama 3 tahun. Pokoknya sebelum corona rame, pas corona jadi nggak rame, makanya saya nanti mau minta supaya UMKM itu bisa berjalan, diutamakan tentang UMKM ya. Ini juga salah satu produk UMKM ya. UMKM itu. Apa ini? Alkaline Water. Produknya Pak Iwok juga. Produknya Kangen Water itu dari Jepang itu. Kangen Water. Tapi Pak Iwok yang produksi di sini. Saya yang produksi. UMKM. Nah, saya jadi bingung. Saya teh harus manggilnya apa? Mantan dewan, politisi, musisi, budayawan, budak motor, budak mobil, budak game, enak band, karena usaha. Jadi harus kan saya mah kalau orang lain kan belakangnya ada jabatan SIP, SH. Kalau saya belakangnya NRP. Apa? Nampiru-piru Padamelan. Anjir. Muhammad Dartiwa NRP. Naon wae nya? Naon wae segala rupa lah. Menerken kenteng bocor kayak bisa. Tah eta kadang-kadangnya ieu non teh ngurebkeun kadang-kadang. Ngurebkeun aja. Nah, kan itu sebentar lagi teh ini lagi rame nih. Pilpres. Ini emang tahun politik ini. Kan ini kubu ini serang ini, kubu ini serang ini. Apa namanya? Ini mah himbauan juga menurutnya buat calon-calon pemilih. Calon pemilih apa calon presiden? Calon pemilih dulu. Calon pemilih. Masyarakat Indonesia. Jadi perbedaan itu biasa, tapi jangan sampai ada perpecahan lah. Perbedaan itu harus menjadi kekuatan. Tuh, menarik nih. Soalnya kan rame. Tapi kemarin tuh saya sempat denger nih, Pak Iwok mau nyalon jadi Dewan Kemakmuran Masjid kemarin itu saya, iya. Nggak jadi. DKM. Ya. Nah, itu jadi. Dewan Kemakmuran Masjid, bukan anggota Dewan. Bukan. Kenapa nggak jadi itu? Ya, politik itu dinamis ya. Politik itu kadang-kadang waktu itu kan moodnya lagi menggebu-gebu. Untuk jadi DKM teh. Nah, tiba-tiba moodnya hilang gitu kan. Kemarin lagi nggak mood aja. Nggak berencana nyari masjid lain gitu nggak? Banyak yang nawarin, cuman masih kurang inilah nantilah. Ada suatu hal secara keluarga besar yang memutuskan untuk jangan nyalon kamu, nanti aja. Ini nyalon Dewan Kemakmuran Masjidnya? Nyalon Dewan Kemakmuran Masjid. Nah ini terus flashback ke belakang, pengalaman Pak Iwok CLBK. Selama 2 periode menjabat di anggota legislatif ya di Bandung Barat. Apa yang didapat? Waktu saya menjadi anggota DPRD itu kan angkatan pertama setelah dibentuknya Kabupaten Bandung Barat dengan Undang-Undang 2007 itu. Nah, jadi saya itu anggota DPRD angkatan pertama di Bandung Barat itu. Senior lah ya. Ya, dengan keadaan APBD-nya yang tidak seberapa, PAD-nya tidak seberapa, yang akhirnya alhamdulillah selama saya 1 periode bisa memekarkan Saguling, asalnya kecamatan, bukan kecamatan. Asalnya desa kan. Dimekarkan menjadi Kecamatan Saguling.
Kemudian bisa membangun pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung Barat yang begitu megah, gitu kan. Itu hasil kerja sama kita dengan pemerintah daerah. Jadi antara eksekutif dengan legislatif itu sinergis dulu itu. Jadi banyak sekali pengalaman selama 2 periode di anggota DPRD. Suka dukanya apa? Sukanya ya bangga bisa menjadi anggota DPRD, maksudnya bangga itu bisa membantu orang bukan secara pribadi saya ngasih uang, bukan ya membantu, tapi bisa memberikan kail bukan ikannya gitu kan, bisa menjaring aspirasi, memberikan aspirasi untuk UMKM, untuk budidaya ikan, budidaya ternak domba dan lain-lainnya. Itu sukanya gitu kan. Jadi kalau anggota DPRD kan punya budgeting khusus di undang-undang itu diamanatkan untuk punya anggaran aspirasi untuk konstituennya. Nah itu sukanya. Jadi kita bisa membantu masyarakat yang punya usaha kecil-kecilan, bisa kita bantu. Dan desa-desa bisa membantu desa-desa untuk jalan, untuk popping block dan lain sebagainya itu. Dukanya? Nah, barusan kan sukanya itu nih. Dukanya. Kalau dukanya anggota DPRD namanya juga anggota DPRD daerah ya. Jadi mulai dari yang bisul sampai sampai yang mau melahirkan anaknya datangnya ke anggota DPRD. Tapi ya seneng bisa bermasyarakat dengan masyarakat, Bisa mewakili luas, suara rakyat. bisa demo bareng-bareng dengan masyarakat gitu kan. Bisa menerima demo, bisa menerima aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Dulu kan kantor aja kan masih ngontrak. 2009 saya berapa kali pindah kantor. Sekarang di mana? Sekarang kan masih di Jalan Tagog itu. Tagog ya. Bekas Kewendanaan itu. Dan sebentar lagi akan pindah ke Plaza Bandung Barat. Yang di atasnya Bandung KBB. 3 lantai loh sekarang. Wow. Gedungnya. Mewah ya. Mewah. Lumayan. Kan angkatan pertama nih. Angkatan pertama. Dari angkatan pertama ini sampai ke yang sekarang nih. Ada kan kalau apa namanya? Kalau atlet mah ya ada gradasi nih, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaan kalau tupoksi anggota dewan mah sama aja ya, ada perbedaan. Ada 3 fungsi. Semua anggota dewan kan punya tugas itu 3 fungsi, yaitu pengawasan, budgeting, dan membuat peraturan daerah gitu. Itu sebenarnya angkatan 1 sampai sekarang itu kalau sesuai dengan tupoksinya sebagai anggota DPRD, yang sesuai fungsinya yang ya itu harus dijalankan. Bisa menampung aspirasi masyarakat, bisa fungsinya sebagai pengawasan terhadap pemerintah daerah terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kemudian dievaluasi, kemudian menganggarkan, yaitu fungsi budgeting. Itu aja tugasnya. Kan berarti tidak terakhir ada perbedaan sebetulnya. Yang beda gaji mungkin. Gaji honornya. Dulu pertama saya jadi anggota dewan misalnya sekian, kalau sekarang udah PAD-nya naik kan naik gitu kan. Pasti ya. Nah, mudah-mudahan itu kan menjadi pemicu semangat untuk anggota DPRD yang sekarang itu untuk lebih semangat lagi bekerja, untuk lebih semangat lagi untuk memprioritaskan aspirasi masyarakat, karena mereka itu kan wakil rakyat, jadi harus memprioritaskan keinginan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, disuarakan, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan sesuatu yang bisa fungsinya berguna untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Berarti Pak Iwok teh terakhir teh tawawan berapa? 2019 ya kemarin. Sekarang 2023. Ada kangen nggak buat? Kangen ya jelas kangen. Jadi kangen itu kan ketika kita kan 3 bulan sekali evaluasi dengan dinas-dinas gitu kan, kita mengevaluasi anggaran sudah sampai di mana, kita membudgeting sekian misalnya, nanti per 3 bulan kita evaluasi. Ini malah ada dulu itu salah satu dinas
menghabiskan uang aja tidak bisa gitu. Alasannya? Sudah kita anggarkan tapi belum dilaksanakan programnya. Itu biasanya gitu. naon tuh? Alasannya ya Kendalanya apa? Kendalanya di lapangan lah, di lapangan. Jadi kita evaluasi per 3 bulan sekali. Sudah berapa persen anggaran yang sudah kita kasih? Kalau misalnya nanti sampai akhir tahun tidak bisa terselesaikan, terpaksa menjadi silpa itu kan, dikembalikan ke kas daerah. Itu kan saya yakin bukan goals tertinggi Pak Iwok untuk menjadi anggota dewan ya. Enggak, pasti 2019 saja tidak nyalon. Oh gitu? Ya emang artinya kan bukan goals tertinggi lah. Tidak. Pasti ada cita-cita yang lebih tinggi. Cita-cita itu adalah saya lagi mungkin tahun ini lagi senang usaha gitu kan. Lagi tidak berpolitik dulu gitu kan. Nanti kan ada saatnya waktunya saya juga harus berpolitik lagi. Apalagi seorang muslim itu harus wajib hukumnya berpolitik. Yeah. Hukumnya wajib karena di politik itu tahu tempe aja bisa menjadi ketentuan harga tahu dan tempe aja bisa ditentukan oleh kebijakan politik seperti itu. Jadi wajib hukumnya bagi kita untuk berpolitik. Terus tadi sempat ngobrol dulu lahir di mana. Nah, ini apakah memang lahir di mana dulunya? Lahirnya di mana? Putra daerah di sini. Emang daerah di Cimareme. Dari kecil cita-citanya memang jadi pejabat kah atau apa? Wah, tidak terpikiran saya kalau cita-citanya pejabat. Soalnya dulu saya lihat mah yang saya tahu saya pemain band dulu mah panggung ini metal. Jadi pada dasarnya dulu itu saya lagi SMP mungkin ya. Justru yang berpolitik itu orang tua saya, bapak saya berpolitik. Jadi SMP itu saya ikut-ikutan gitu. Bapak ikut masang baligo, saya ikut masang baligo. Bapak ikut kampanye, saya ikut kampanye. Dari SMP itu saya sudah ikut-ikutan berpolitik. Nah, kemudian menginjak SMA, saya ikut beberapa organisasi di wilayah sendiri, Karang Taruna, kemudian KNPI, dan kemudian di desa saya masuk jadi Badan Permusyawaratan Desa gitu kan. Di BPD, itu kan BPD itu anggota dewan juga di desa, anggota dewan skupnya desa Cimareme. Iya. Nah justru di 2009 itu saya nyalon ketika saya menjadi anggota BPD waktu itu. Nyalon jadi anggota dewan itu juga tidak saya daftar, justru saya didaftarkan sama pengurus partai itu dulu sama tingkat kecamatan didaftarkan. Artinya bukan cita-cita dari dulu kan? Tidak terpikirkan. Suka berorganisasi aja, berorganisasi dengan suka usaha gitu kan. Nah, terus setelah itu ditinggalin atau main musiknya banyak? Enggak, tetap sampai sekarang pun jalan. Ketika saya jadi anggota dewan pun masih suka lihat anak-anak masang sound system gitu kan. Sering lihat nongkrong main band dengan anak-anak gitu kan. Masih. Kalau itu kan hobi. Iya sih. Dia bisa ditinggalkan. Betul. Menarik. Nah, ini kan tadi ada KP, apa namanya KP-nya? Iwok Musik KP. Iwok Musik KP. Iwok Gim Musik KP. Iwok Gim Musik KP. Ini produk-produk yang dijualnya produk UMKM juga. UMKM ada. Salah satunya ini ya. Salah satunya ini. Nih, salah satunya ini nih. Ada keripik sampe, ada bihun goreng. Pokoknya ada yang nitip kita terima lah di sini. Jadi salah satu. Kadang-kadang saya kan Sabtu Minggu bikin basar di sini kan. Sabtu Minggu. Ada yang jualan sepatu, jualan baju daster, jualan lain-lain lah di sini sepanjang jalan Permata ini. Hebat ya. Ya makanya segala dipaju gitu. NRP. Main musik ayu. Berpolitik ayu. Usaha ayu. Nah, apalagi makanya saya ketika menjadi anggota DPRD pun selama 2 periode serasa bukan jadi anggota DPRD, masih sering nangkrong gitu kan dengan anak-anak di jalanan, di gitaran gitu kan. Saya mah justru malah tahunya di periode kedua. Bapak teh anggota dewan, sebelumnya mah masih suka nongkrong gitu. Masih jadi anggota dewan pun nongkrong gitu, begadang, gitaran dengan anak-anak gitu lah.
Berarti ada nggak yang belum tercapai gitu? Apa gitu? Kan musik udah nih, jadi anggota dewan udah, usaha lagi. Apa lagi nih yang belum tercapai? Yang aduh pengen nih gitu. Saya ingin nyoba ke luar negeri. Luar negeri ngapain? Orang luar negeri juga pada kesini sekarang mah. Ngapain ke luar negeri atuh? Bosan di Indonesia yang kayak Indomaret. Tiis di Indomaret mah. Biar ada yang adem di Indomaret mah kan keluar kudu mayar tahunku. Saya mah kan nggak punya adik, nggak punya kakak di rumah teh. Jadi kalau serasa ke Indomaret teh serasa punya keluarga. Begitu masuk, selamat pagi kakak. Bener, sama. Kalau saya adem gitu daripada di Indonesia kadang-kadang panas, gerah. Di Indomaret gitu. Suka Indomaret, tiis deh. Balanya mantep. Terus ini padahal kegiatan kepemudaan. Dulu kan waktu tahun berapa, bulan puasa tahun berapa ya? Saya lihat ada bazar-bazar Ramadan gitu. Nah itu salah satu Padahal juga kan ada di situ. Ya. Nah itu akan terus berlanjut. Oh iya dong berlanjut. Kalau itu kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial itu kita paling suka. Karena saya juga punya klub yang sifatnya komunitas yang sifatnya itu sosial. Itu ada komunitas Vespa, namanya Fanatik Skuter. Itu kan saya jadi pembina pusat itu pembina seluruh Indonesia. Ada berapa banyak karena anggota Vespa itu Fanatik Skuter itu kan bukan skupnya bukan kabupaten kota tapi se-Indonesia. Kebetulan saya jadi pembina pusatnya. Nah itu diantaranya kegiatannya yang sosial. Kayak kemarin contohnya bulan puasa kita seminggu sekali memberikan tajil gratis kepada pengguna jalan di jalan gitu. Kemudian ada agenda lainnya. Kadang-kadang kalau ada budgetingnya, kebetulan kita sudah terdaftar di Kesbank memberikan bantuan yang kita buatkan untuk kegiatan sosial seperti sunatan massal dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat ini ada? Dalam waktu dekat ada, karena sebentar lagi kan ulang tahun yang ke 10 pas ini. Oh udah 10 tahun? 10 tahun. Kan saya menjabat juga kemarin kan 10 tahun Pak. Udah 10 tahun. Jadi dalam waktu dekat kegiatan yang bersifatnya sosial juga lah, memberikan bantuan kepada anak yatim, kaum duafa dan lain sebagainya. Nah, kalau selama di Vespa touring paling jauh kemana? Kalau touring ke jauh kan saya nggak pernah ikut. Harus ke Kalimantan, ke Bali gitu kan. Saya skupnya di ini aja lah, di Ciwidey, kemudian Pangandaran, Pelabuhan Ratu. Jawa Barat aja? Jawa Barat lah bilang, karena waktu itu kan waktunya terbatas gitu kan. Jadi kalau yang mau, kadang-kadang teman-teman Vespa itu ada yang di 0 km, ada yang di Bali gitu kegiatannya gitu kan. Nah, untuk kegiatan yang jauh-jauh saya belum bisa mengikuti sampai sekarang. Yang skup Jawa Barat baru. Ini teman-teman nggak kerasanya ngobrol teh udah mau maghrib. Maghrib lagi ya. Terakhir pada pesan-pesan untuk teman-teman atau apa ya, sahabat-sahabat di rumah untuk menghadapi tahun pemilu nih, tahun politik 2024, apa pesannya buat Pak Den? Ya pesan saya kan masyarakat sekarang ini harus lebih pintar, apalagi untuk berpolitik, menentukan pilihan, baik itu memilih caleg, memilih bupati, memilih gubernur, apalagi memilih presiden. Harus benar-benar dilihat track recordnya lah, belakangnya, bagaimana latar belakangnya, kemudian programnya seperti apa. Jangan tergiur oleh cilok di kecapan. Tahu nggak cilok di kecapan? Nyolok menaya gocapan. Jadi itu tidak seberapa uang, misalnya 50.000 untuk 5 tahun gitu kan, yang dapat menyengsarakan kita kalau kita salah pilih. Betul. Nah jadi yang benar-benar programnya ini seperti apa kita lihat, program seperti apa, kemudian orangnya seperti apa. Muncul orang Sunda mah tinggali tagong
HD Tagog, HD Gogok. Gogoknya. Jangan cilok di kecapan, Omat. Jangan, oke. Omat, jangan cilok di kecapan. Nyolok mun aya gocapan. Nah, oke, teman-teman, itu pesan dari Pak Iwok. Menjelang 2024 kita harus bijak dalam memilih. Stop percaya berita hoak. Nah, Jangan sampai Anda juga menyebarkan berita hoak. Ya. Perbedaan adalah biasa, tapi jangan sampai jadi permusuhan. Gitu. Pilihan itu masing-masing silakan. Tapi kan bukan harus. namanya juga pesta demokrasi pasti berubah, pasti berbeda. Pasti gitu berbeda lah. Tapi kan bukan harus jadi musuhan ya. Tuh. Ya, itu saja. Terima kasih ini minumnya, ngopinya. Iya, Pak Dewan. sama-sama. Mudah-mudahan saya diundang lagi ke sini. Amin. Amin. Sering Oke, main lagi. betul. Ya. Terima kasih.